tapi bisa pulangnya kan nggak tahu. Merdunya suara adzan dari sebuah musola ini terdengar sayup-sayup di kejauhan. Sontak menarik perhatian saya untuk mendekat. Begitu tiba di musola ini, kekaguman saya semakin bertambah karena ternyata sang pemilik suara pengumandang adzan adalah Muhajirin, seorang pria eks-psikotik yang sedang menjalani proses rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo, Rembang, Jawa Tengah. Tak sekedar mahir mengumandangkan adzan, Muhajirin bahkan sudah khatam membaca kitab suci Al-Quran. Dari sisi ibadah, ia selalu menjadi contoh bagi eks-pengidap gangguan jiwa lain sesama penghuni panti. Muhajirin mengaku bisa seperti itu berkat dorongan bapak ibunya yang menyuruh untuk giat mengaji sejak kecil. Kebiasaan membaca kitab suci Al-Quran masih ia jalani setelah masuk Panti Pangrukti Mulyo di pinggir jalan Rembang, Blora. Jirin, demikian panggilan akrabnya, menambahkan tetap berkeinginan bisa sembuh dan suatu saat nanti dapat kembali ke kampung halamannya di Pamotan, Rembang. Awal mulanya sejak kecil saya disuruh sama ayah ibu diminta diajari membaca Al-Quran oleh mbah saya. Terus setelah katam juz amma kan naik Al-Quran, saya disuruh ke desa lain, ikut belajar melancarkan membaca Al-Quran itu di Domumbul. Di sini pun ketika masuk panti gimana? Masih sering baca nggak? Masih di kamar. Rencana pengen pulang atau masih tetap di sini? Ya tetap keinginan ya pengen pulang kalau keinginan, tapi bisa pulangnya kan nggak tahu. Salah satu pengasuh di Panti Pangrukti Mulyo, Rembang, Triyono, menuturkan penghuni panti yang mampu membaca kitab suci Al-Quran umumnya sudah ada bekal sejak awal. Di panti tinggal mengulang dan mendalami saja. Apalagi digelar kegiatan rutin pembinaan mental oleh petugas Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Ditanya soal kendala, menurutnya kondisi kejiwaan eks-psikotik belum stabil sehingga antar penghuni harus dipilah-pilah. Ada kalanya kambuh. Ketika menghadapi kondisi tersebut, biasanya mereka cenderung diam. Kebanyakan mereka itu sudah ada bekal dari kecil. Berarti di sini kita tinggal mengulang, mengingatkan apa yang sudah mereka pelajari dari rumah. Dan mungkin nanti baru ada pendalaman nanti mungkin dari Departemen Agama, nanti ada datang ke sini nanti untuk pendalamannya. Jadi cenderung kalau untuk baca, tulis mereka dari kecil, bawaan dari mereka sebelum masuk ke sini. Susah mengarahkan nggak? Itu banyak, ada yang susah, ada yang sulit. Kadang kan untuk psikotik sendiri, kadang diajak bicara saja kan ngelantur. Nah ini kita juga harus memilah-milah ya. Mana komunikasinya yang sudah bisa kita ajak, mana yang belum. Jadi memang ada perlakuan yang berbeda.
Triyono menambahkan selama puluhan tahun mengasuh eks-pengidap gangguan jiwa, dirinya belajar menyelami perilaku, kebiasaan, dan juga keinginan mereka. Baginya semua itu mengajarkan banyak hal akan arti penting kehidupan, memanusiakan manusia, serta rasa bersyukur.